tentang Nagaya, tentang kripto, tentang aset yang sebenarnya sungguh terlalu. Ya. Ya, karena voice chat saja 3 kali seminggu, Zoom meeting ya mungkin untuk sekarang masih sekali, nanti akan kita perbanyak. Kita selalu memberikan, nanti akan ada video-video juga yang sedang kami produksi ya, agar Anda bisa mempunyai informasi yang akurat. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang FAQ ya, yaitu adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam 1-2 minggu terakhir yang kami terima mengenai Nagaya. Akan kami bahas bersama hari ini, tentunya saya nggak sendiri, saya langsung panggilkan saja Pak Yunias, BDM untuk Nagaya Indonesia. Oke. Pak Yunias, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Dani, apa kabar? Suaranya clear sekali Pak. Sepertinya sudah lama sekali saya belum jumpa dengan Bapak ya. Iya betul ya, baru berapa menit ya? 10 menit Pak. Kita hanya dipisahkan dengan ruang ya. Betul. Dan terlalu jauh. Jadi bedanya Bapak Ibu, saya di kamar, Pak Yunias di lobi. Itu saja bedanya ya. Jadi kalau ada suara-suara orang lewat atau ada bayangan-bayangan orang lewat, mohon dimaklumi ya. Oke, baik. Pak Yunias, terima kasih nih ya Pak ya, walaupun sibuk kita sesi hari ini kita tetap adakan dan tetap mau berbagi kepada para holder. Iya, walaupun mungkin malam hari ini mungkin hanya sampai pukul 20.00 ya, lebih singkat. Kenapa? Karena sebenarnya sesi jumpa, mungkin lebih tepatnya nih sesi jumpa dengan holder di Semarang dan sekitarnya ini masih berlangsung ya. Jadi untungnya tadi ada kita bersama dengan Ibu Siska dan juga salah satu senior yaitu Pak Feni. Jadi sementara kita mengudara sesi tersebut ya di handle oleh Ibu Siska dan Pak Feni dulu. Betul sekali ya, jadi kita usahakan selesai jam 8, tapi ya kita tahu ya kalau sudah berbicara mengenai Nagaya dan mengenai edukasi kepada para holder biasanya suka agak panjang ya, tapi mudah-mudahan hari ini on time. Baik, bagi Anda yang masih baru Pak, mungkin saya langsung saja to the point ya. Bagi Anda yang masih baru, saya mengajak Anda untuk mendownload aplikasi Telegram, karena disitulah Anda bisa mendapatkan informasi yang paling up to date mengenai Nagaya. Hati-hati, di luar sana ada banyak yang memberikan informasi mengatasnamakan manajemen Nagaya. Berhati-hatilah ya, karena informasi resmi hanya datang dari Telegram channel, website www.nagaya.co sekarang ya, dan juga dari email ya. Nah, ini adalah channel resmi, bisa lihat ya layar saya ya. Oh belum ya? Belum muncul ya? Sudah Bang. Oh sudah muncul, oke. Ya, ini adalah sesi hal ini seperti yang Anda bisa lihat. Kemudian ada voice chat ya. By the way, mohon maaf saya masih sedikit kurang enak badan, tapi mudah-mudahan ya, karena sakit banyaknya ini road show agar Nagaya bisa listing tahun ini. Kadang-kadang bisa istirahat, tapi tidak masalah ya. Oke. Ini ada voice chat setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu ya. Setiap hari Kamis itu jam 7, hari Selasa dan Sabtu itu jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kemarin ada penyimpanan emas, Anda bisa lihat videonya ya, lebih detail. Kemudian ini yang paling penting, di hari Rabu ya, di hari Rabu tanggal 1 Februari tahun 2023 kita akan ada sesi bersama dengan manajemen Beacon Hospital ya. Jadi Anda jangan sampai ketinggalan sesi ini, karena pada sesi ini manajemen Beacon akan memperkenalkan diri mereka, memperkenalkan Beacon itu siapa, sebagai rumah sakit yang sudah menerima sekian banyak penghargaan, apa yang membuat mereka berbeda, dan tentunya apa nanti benefitnya bagi Nagaya holder juga akan dibahas pada sesi itu ya. Jadi nanti jangan sampai tidak hadir, undang orang-orang yang Anda kenal, orang-orang yang Anda sayangi untuk menghadiri sesi ini. Dan juga tentu yang paling penting adalah akan ada kenaikan harga sebentar lagi ya, di tanggal 3 Februari. Jadi jatuh itu tanggal 2 Februari jam 11 malam menjadi 4,01 US dollar. Bagi Anda yang masih ingin mendapatkan di harga 3,92, waktu Anda hanya beberapa hari. Silakan hubungi memberikan Anda informasi ini, atau boleh hubungi kami di manajemen, kami dengan senang hati akan membantu Anda. Oke, baik. Kita langsung masuk saja Pak ya ke sesi kita hari ini Pak. Itu adalah FAQ, berarti kita akan menjawab nih Pak beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada manajemen, itu dari
sosial media kah, atau dari email kah, atau di Telegram kah, atau yang japri kepada kita. Jadi mohon maaf ya bagi Anda yang menjapri dan nggak saya jawab, ini mohon maaf sekali, bukannya sombong ya, tapi pesan yang masuk ke WA saya itu menumpuk ya. Jadi kalau ingin fast respon mending ke email saja, atau langsung ke email support, itu bisa lebih cepat jawabnya ya. Baik Pak, pertanyaan pertama yang kita terima Pak, yang mungkin akan kita bahas hari ini itu mengenai kerjasama dengan Beacon. Itu jadi pertanyaannya seperti ini, Pak, saya sudah baca mengenai Beacon Hospital dan mereka ini rumah sakit yang sangat terkemuka. Namun nanti akan kerjasamanya seperti apa dan benefit apa yang akan diterima oleh negara holder? Oke, jadi teman-teman harap bersabar ya. Pertanyaan ini Anda akan mendapat jawabannya di tanggal 1 Februari ya. Kalau hari ini kita jawab semua, waduh, berarti tanggal 1 Februari sudah bukan lagi sesuatu yang surprise ya. Dan yang kedua juga akan jauh lebih baik jika Anda langsung mendengar dari manajemen Beacon Hospital ya, bentuk kerjasama atau mungkin lebih tepatnya benefit apa yang Anda sudah terima sebagai Nagaya holder ya. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan sejenis ya seperti ini mohon ditahan ya, Pak Dhani. Ini menunjukkan sebenarnya satu sisi antusiasme ya dari teman-teman yang sudah pengen penasaran seperti apa ya, tapi di sisi lain memang sebaiknya teman-teman menunggu saja karena toh itu tidak lama lagi ya, hari Rabu depan ya. Oke, mungkin itu Pak. Mungkin kalau ada jawaban lain dari Pak Dhani. Jawaban dari saya mungkin sedikit berbeda ya. Dari Pak Ilyas, jawaban saya adalah silakan tunggu tanggal 1. Ya, jadi ya sebenarnya kita sudah mendapatkan informasi ya kurang lebih akan seperti apa, dan ini akan sangat menarik sekali bagi Anda Nagaya holder, bukan hanya gara-gara promonya, tapi memang rumah sakit Beacon ini sangat luar biasa. Mereka ini sudah banyak mendapatkan award untuk treatment terhadap penyakit kanker terutama ya, tapi juga di sana itu kita bisa general check up dan segala macam, bahkan bisa ada deteksi dini ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi kalau untuk general check up, medical check up di Beacon itu nanti akan ada benefit khusus. Sisanya nanti ditunggu saja di tanggal 1, akan dibahas panjang kali lebar kali tinggi, jadi jangan sampai Anda tidak masuk Pak. Karena pertanyaan ini Pak, semenjak kita umumkan itu sepertinya di email tuh ada 10 kali pertanyaan ini masuk ya. Menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi sebenarnya ya. Mungkin dari sekian banyak yang sudah masuk ke Zoom meeting kita, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, itu salah satu yang mewakili yang sudah masuk ya. Tapi sekali lagi ditunggu saja tanggal 1 Februari ya, dan ini boleh ngundang sebanyak mungkin orang nih ya Pak Dhani ya, untuk bisa masuk ya, walaupun mungkin mereka belum sebagai Nagaya holder. Bagaimana Pak? Bisa ya? Oke teman-teman ya, jadi diundang saja. Bisa banget ya. Malah mungkin ini menjadi sebuah peluang buat teman-teman gitu kan, kalau selama ini Anda sudah bisa untuk mengenalkan Nagaya kepada beberapa orang, tapi mereka masih menolak ya, dengan berbagai alasan. Nah, tapi dengan kerjasama antara Nagaya dengan Beacon Hospital, ini bisa menjadi sebuah pintu masuk yang sangat baik ya, dan sebuah peluang yang terbuka buat Anda semua ya. Jadi manfaatkan, undang saja mereka hadir, karena siapa tahu ya, kita tidak pernah tahu siapa yang benar-benar membutuhkan informasi. Betul sekali. Jadi silahkan undang di tanggal 1 ya. Jadi nanti kita akan memperkenalkan manajemen Beacon Hospital, dan kita akan menjelaskan sebenarnya mereka itu rumah sakit seperti apa visi dan misinya, apa kesamaan visi dan misi sehingga kolaborasi tersebut terjadi, dan nanti benefit seperti apa yang akan Anda terima ya sebagai Nagaya holder. Tentunya benefit yang kita akan diterima oleh selamat kepada Anda sebagai Nagaya holder. Bagi Anda yang belum menjadi Nagaya holder,
Selamat sudah mendengar tentang sesi ini. Sekarang Anda bisa belajar lebih dalam mengenai ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunias atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini mengenai tahun 2023 sendiri. Ya, sebenarnya pertanyaannya seperti ini, Pak. Boleh tahu sebenarnya prioritas dari manajemen Nagaya sendiri di tahun 2023 itu apa saja? Oke. Pak Dani, kalau saya melihat 2023 ini adalah tahun yang sangat menantang ya. Di tengah-tengah banyak prediksi di akhir tahun lalu bahwa 2023 ini akan menjadi tahun yang sulit ya, entah di awal, di pertengahan, atau kapan kita nggak tahu ya. Jadi prediksi itu benar-benar terjadi, akan masuk masa-masa resesi dan bagi beberapa negara menjadi tahun-tahun yang sangat sukar atau sulit ya. Bahkan prediksi Indonesia pun mungkin akan kena imbasnya ya. Meskipun sebenarnya kita tahu ya, pemerintah Indonesia ini kalau menurut saya sih sangat siap ya untuk menghadapi semua kemungkinan ya, bahkan resesi yang harus terjadi sekalipun Indonesia hari ini sudah jauh lebih kuat dan jauh lebih siap ya, dan semoga kita juga tidak perlu masuk ya ke jurang resesi itu. Malah sebaliknya, Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang bertumbuh ya, mengalami sebuah pertumbuhan lompatan yang luar biasa dan memainkan peranan penting ya untuk ekonomi dunia, ekonomi global ya. Nah, namun di tengah-tengah prediksi itu saya melihat bahwa justru buat kita, Pak, ini akan menjadi sebuah tahun yang sangat menantang ya. Mengapa tidak? Karena kita sudah bisa dikatakan apa ya, mungkin bukan deadline kali ya, tetapi dari Pak Yohanes Chandra sebagai CEO itu sudah bisa dikatakan sudah ketok gong gitu ya, sudah pukul gong gitu, dan beliau sudah apa ya, meminta supaya tahun ini, apa lebih tepatnya Mbak Dani ya, tahun ini adalah tahun di mana kita harus menyelesaikan ya tahapan-tahapan, baik itu menuju 6 juta di mana proyek kedua akan dijalankan, dan kemudian juga menyelesaikan tahapan exchanger, itu artinya 11.250.000 Nagaya itu harus kita selesaikan di tahun ini. Nah, itu sebabnya kenapa saya bilang, saya katakan di awal tadi bahwa 2023 ini menjadi tahun yang begitu menantang ya. Menantang bukan berarti selalu menakutkan ya, tetapi menjadi sebuah yang saya bilang tadi peluang ya, tergantung bagaimana orang melihat ya. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah tantangan, apakah itu dilihat sebagai sebuah peluang atau sebaliknya sebagai tekanan. Tapi bagi saya, dan saya percaya juga bagi Pak Dani dan seluruh manajemen, kita tidak melihat ini sebagai sebuah tekanan, tapi menjadi sebuah challenge ya, dan ada optimisme. Ini yang paling penting nih Pak, ada sebuah optimisme untuk kita bisa menyelesaikan ya. Meskipun mungkin bagi beberapa orang kelihatannya optimisme kita ini terlalu berlebihan kali ya, tetapi tentunya optimisme kita ini berdasarkan hal-hal yang sudah dikerjakan dan yang sedang dikerjakan, bahkan yang akan dikerjakan ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang sudah dikerjakan, kita lihat bagaimana proyek yang khususnya sudah dijalankan lebih dari 2 tahun ya Pak ya, mulai dari Oktober 2020 sampai hari ini berarti sudah lebih dari 2 tahun ya, dan kita lihat semakin menunjukkan performa yang menurut saya sangat bagus ya, sangat baik. Jadi artinya ada sebuah pertumbuhan yang menunjukkan perusahaan ini, proyek ini ya bertumbuh dengan sehat ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, tanpa disadari kan oleh teman-teman, bukan berarti kalau proyek 2 itu direncanakan untuk dijalankan,
itu startnya nanti ya, ketika benar-benar udah 6 juta baru kemudian nanti di planning, baru dicari lahannya, dicari jenis proyeknya. Kan nggak demikian ya, tapi sudah dipersiapkan. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus paham cara kerja dari Pak Yohanes Chandra dan manajemen ketika kita sudah planning bahwa akan menjalankan proyek kedua ya, maka itu sudah jauh-jauh hari dipersiapkan ya, studi kelayakannya, perhitungannya dan sebagainya ya. Dan artinya semakin mendekat ya Pak Dhani ke 6 juta, maka kalau kita bicara kesiapan untuk mengeksekusi itu sudah, menurut saya sih sudah sangat siap ya, sangat matang ya. Dan tentu ini akan menjadi sebuah booster tersendiri ya ketika ini terjadi, untuk menuju ke 11.250.000 Nagaya. Penjualan kita itu bukan hal yang terlalu sulit ya, karena ini akan menjadi booster. Nah, demikian juga berlaku untuk nanti proyek ketiga ya, yang direncanakan di 10 sampai 11 juta penjualan. Kita harapkan ada proyek ketiga di jalan. Tentu itu akan sudah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman, prioritas kami hari ini adalah fokus untuk kita bisa menyelesaikan target di 6 juta dan 11.250, dan kami tidak ada kata mundur ya, tidak ada kata mundur karena inilah target 2023 ya. Nah, tapi sekali lagi nih Pak Dhani, saya sih mendengar ya, teman-teman boleh secara antusias mengutip statement dari saya, statement juga dari Pak Dhani tentang optimisme ini ya. Tapi semua ini kan membutuhkan kerja keras ya, kerja cerdas dan sinergi ya. Jadi kami juga mengajak, bukan hanya kami dari manajemen, bukan hanya dari Indonesia, tapi juga dari Singapura dan Korea, kami bersinergi untuk mencapai target ini. Tapi kami mengajak juga teman-teman ya, dimanapun berada, ayo kita bersinergi yuk gitu loh. Apalagi Anda sebagai Nagaya holder yang memahami konsep dan masa depan dari aset yang Anda miliki ya, ayo menjadi bagian dari sejarah ya, di mana Anda membawa Nagaya ini menuju excellence ya, daripada jadi penonton ya Pak Dhani ya. Yang lebih baik berpartisipasi, ayo kami ajak bersinergi. Dan itu juga inti dari kenapa saya dan Pak Dhani hari ini ada di Kota Semarang ya. Kemudian lusa nanti hari Minggu ada di Klaten ya. Klaten itu teman-teman dari Solo dan Jogja berkumpul di tengah-tengah Klaten ya, dalam rangka untuk mereka hadir untuk training, untuk pelatihan. Nah, kenapa? Karena mereka ingin bersinergi. Jadi Pak Dhani masih ada peluang, kesempatan untuk teman-teman dari kota-kota lain, karena kita rencana sampai pertengahan Maret sebelum bulan puasa, kalau bisa kita selesaikan 30 kota ya. Jadi silakan tanya informasinya kepada teman-teman senior ya, kira-kira kriteria apa untuk bisa terpilih ya, masuk sebagai calon lah untuk masuk di program training kita ya. Mungkin itu dari saya. Silakan Pak Dhani kalau mau ada yang mau ditambahkan. Sudah sangat clear Pak ya, berarti memang sekali lagi ini adalah prioritas utama dari perusahaan ya, yaitu adalah yang pertama kita mengejar proyek kedua itu di 6 juta penjualan, kemudian kita mengejar listing global itu 11.250.000 tahun ini, jadi tahun 2023. Dan juga tentunya ya Pak ya, berhubungan dengan penyimpanan emas yang sebenarnya kemarin baru terjadi Pak ya, beberapa hari yang lalu ya, di tanggal 20 kalau saya nggak salah. Ya betul, 20. Tanggal 20. Nah, ini juga sebenarnya menjadi prioritas utama dari manajemen Nagaya ya, itu akan dilakukan secara konsisten dan berkala ya, penyimpanan akan dilakukan secara konsisten dan berkala. Nah, mungkin boleh tolong diceritakan Pak, itu berhubungan dengan pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya. Itu proses kemarin ketika di tanggal 20 itu kan ada penyimpanan emas ya Pak ya, yang dilakukan oleh Pak Yohanes Chandra, Profesor Chung, Bu Yuli, Kok Widi, dan ada satu saksi. Jadi seperti apa sebenarnya rencana dari penyimpanan emas itu di tahun 2020? Ya,
Ya, jadi sebenarnya rencananya tidak berubah dari tahun sebelumnya ya, setiap pelonggaran. Ya, kita tahu kan sebelumnya memang ada pengetatan ya untuk jalur ke luar negeri atau ke Singapura itu sendiri karena COVID. Ya, tapi setelah ada pelonggaran di awal 2022, sebenarnya kita merencanakan untuk setiap 2 bulan sekali. Ya. Tapi memang di 2022 masih ada beberapa penyesuaian, khususnya karena kita ya manajemen Nadaya ini sudah harus menjalankan proyek secara mandiri. Ya, jadi seperti kita semua tahu ya Pak Dhani dan teman-teman semua pasti tahu, Pak Yohanes Chandra bahkan setiap bulan itu harus 1-2 kali ya untuk berada di lokasi proyek. Nah, jadi tentunya ini mempengaruhi jadinya ya jadwal untuk target 2 bulan sekali. Nah, tapi kami harapkan di 2023 ini kita bisa laksanakan per 2 bulan sekali. Ya, jadi rencananya nanti untuk penyimpanan berikutnya akan dilaksanakan di bulan Maret 2023. Semoga ya tidak ada kendala yang berarti atau tidak ada prioritas dari manajemen khususnya Pak Yohanes dan Profesor Jung ya tidak ada kendala-kendala atau prioritas acara yang lain sehingga tetap bisa dilaksanakan untuk penyimpanan berikutnya di bulan Maret 2023 ya. Dan teman-teman yang juga cukup menggembirakan adalah rencananya di 2023 ini peluang untuk teman-teman ya dalam jumlah yang mungkin lebih banyak lah ya, bukan artinya berlebihan juga ya, tetapi mungkin yang bisa ikut menjadi saksi ya itu akan menjadi lebih yang diajarkan lebih banyak lah ya. Semoga ada di antara teman-teman yang hadir malam hari ini menjadi salah satu yang bisa mewakili Indonesia untuk hadiah di bulan Maret dan di bulan-bulan berikutnya. Semoga. Ada? Coba saya mau lihat tangannya siapa? Yang mau menjadi saksi untuk Indonesia atau negara Anda. Soalnya ini bukan cuma di Indonesia, Pak, ya. Sini ada dari Singapura juga. Selamat malam Singapura. Ada dari Malaysia juga. Selamat malam. Ada dari Hong Kong, Abu Dhabi. Coba saya mau lihat tangannya. Siapa yang mau jadi wakil negara Anda untuk menyaksikan penyimpanan emas? Seperti halnya Ibu Rina kemarin, ya. Kalau Anda lihat fotonya yang berhijab, ya. Ibu Rina itu holder aslinya dari Solo, tapi sekarang sudah jadi warga negara Singapura. Ya, beliau ikut menyaksikan, walaupun beliau bukan manajemen ya, ikut menyaksikan penyimpanan emas yang terakhir. Nah, jadi memang setuju ya Pak Yunias ya. Jadi memang penyimpanan emas ini menjadi prioritas, ya, menjadi prioritas untuk disimpankan di dalam The Reserve Singapura. Ya, rencananya secara rutin 2 bulan sekali akan dilakukan. Ya, sekali lagi kita tidak bisa memprediksi kondisi market seperti apa yang terjadi selama tidak ada emergency. Ya, kita pastinya akan lakukan itu secara berkala. Ya, jadi itu pun menjadi salah satu prioritas. Jadi 3 ya Pak ya. 6 juta proyek kedua kita tuju, kemudian 11.250.000 listrik global, dan yang ketiga adalah tentunya penyimpanan emas. Menjawab bagi Anda yang bertanya, itu adalah manajemen Nagaya. Jadi apapun yang akan kita lakukan tahun ini itu akan mengarah ke sana. Oke? Sekali lagi bagi Anda yang mau bersinergi dengan kami, bukan dibimbing ya, bukan. Manajemen tidak mau membimbing siapa-siapa, tapi kalau Anda merasa terpanggil untuk mau bersinergi bersama kami dan para senior untuk kita sama-sama membawa Nagaya menuju market global, waktunya sekarang. Silakan hubungi yang memegang Anda atau hubungi seniornya, suruh seniornya kontak kami, kita akan hubungi. Oke, baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak ya, jadi tadi sudah menjawab ya. Oke, ini pertanyaan mengenai listing di market global. Kita doakan semuanya ya, sama-sama Nagaya kita tahun ini yang sudah kita
jaga baik-baik, yang sudah kita pelajari selama ini, yang sudah kita pegang erat-erat saat seperti bayi ya, sudah waktunya dia merangkak dan belajar berjalan ya. Tahun ini Pak adalah tahun ditargetkannya Nadia akan istimewa global. Nah sebenarnya banyak dari holder yang masih belum paham ya, sebenarnya apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi kita tidak bisa prediksi masa depan ya. Namun apa prediksi atau kemungkinan yang akan terjadi setelah Nagaya listing di pasar global? Mungkin boleh tolong diceritakan. Oke, ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara market ya, market itu sangat dinamis. Ya, jadi sulit untuk bisa mengatakan bahwa sebuah aset, apalagi yang baru, ketika dia listing, itu kita sudah bisa pastikan dia akan harganya segera terbang atau seperti apa. Ya. Nah, itu sebabnya teman-teman, karena kita tidak bisa mendikte market dan juga kita tidak bisa memprediksi bagaimana pastinya, ya. Nagaya menyiapkan itu dengan sangat-sangat hati-hati, sangat baik, ya. Nah, kalau kita melihat ya, kita berkaca dari mayoritas developer yang terburu-buru melistingkan asetnya, kriptonya itu ke market. Lebih dari 95%. Ya, kalau kita cek hari ini di coinmarketcap.com itu sudah ada 22.360 aset yang tercatat di sana. Itu tidak termasuk yang delisting dari sana ya. Nah, tapi dari 22.360 itu ya, bisa dikatakan jika Anda cek itu jumlahnya di atas 95% itu masuk kategori non-performing coin. Ya, non-performing coin ini adalah kripto atau aset-aset kripto yang kehilangan nilai. Ya, jadi menjadi nol. Nah, pertanyaannya kan begini Pak Dan, berapa lama sih ya ketika mereka listing, kemudian mereka masuk segera dalam kategori non-performing coin atau kehilangan nilai? Berapa lama? Apakah 10 tahun setelah mereka listing? Apakah 5 tahun setelah mereka listing? Apakah 2 tahun, 1 tahun? Atau jangan-jangan kurang dari 1 tahun? Atau jangan-jangan kurang dari 1 bulan? Jangan-jangan kurang dari 1 minggu? Ya. Nah, bahkan yang saya lihat Pak Gandhi, ada beberapa kripto itu kehilangan nilai itu dalam hitungan hari setelah mereka listing. Jadi ini sebuah ironi menurut saya, karena tentunya harapan dari developer dan juga investor yang membeli di harga awal, harapannya kan mereka bisa memetik sebuah keuntungan di masa depan. Ya. Tapi alih-alih ya, mereka mendapatkan apa yang mereka expect, harapkan, malah mereka harus menanggung kerugian. Dan saya pikir ini tidak sedikit Pak dari kalangan investor kripto, khususnya mereka yang mau coba-coba, yang pada akhirnya bukannya menikmati keuntungan, malah sebaliknya. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana peluang Nagaya ketika nanti masuk ke exchanger, nah ini saya mau jawab seperti ini Pak Dan. Ya, kita bisa mengharapkan berbeda. Ya, jadi kalau kita bicara lebih optimis, lebih ada optimistiknya, itu karena dasarnya adalah yang pertama, Nagaya ini di awal saja sudah di backup dengan 50% dari harga pembelian kita. Ya, itu satu. Jadi emas ini adalah sebuah faktor yang menyebabkan Nagaya benar-benar berbeda. Ingat ya, dibandingkan dengan kripto lain, Nagaya ini di awal itu sudah punya nilai, sudah memiliki nilai. Ya, sementara yang lain itu terbuat dari, bahkan ada istilahnya terbuat dari angin. Ya, tidak ada nilai, tidak ada apa-apanya, nothing. Sementara kita ini 50% saja sudah di backup dengan emas. Itu satu. Yang kedua,
tadi sudah mungkin dijelaskan di depan bahwa kita punya target sebelum masuk exchanger, kita sudah menjalankan 3 proyek. Ya, itu sebabnya saya selalu katakan Pak Dhani, ketika masuk exchanger itu mungkin akan menjadi hari galau sedunia buat para holdernya Nagaya. Kenapa tidak? Ya, karena ketika kita listing Pak, sudah ada pembagian profit sharing itu setiap 10 hari sekali atau 1 bulan itu 3 kali. Ya, kalau kita bagi kalau bisa diatur per 10 hari itu kita akan menerima profit sharing. Ya, karena dari 3 proyek berarti 1 bulan itu ada 3 kali pembagian. Ya, nah ini tentunya menjadi hari galau ya buat para holder. Kenapa? Karena mereka tahu pada akhirnya kalau mereka lepas, mereka dijual, katakan di market ya, meskipun mungkin sudah ada kenaikan dari kita listing katakanlah ya harga $5, lalu kemudian waktu kita listing ya beberapa waktu menjadi $10 ke atas. Nah itu sudah bisa merealisasikan keuntungan ya, tapi persoalannya adalah ketika kita jual di harga $10 ya, kita akan kehilangan potensi 3 kali kita menerima profit sharing. Nah, kemudian juga besok-besok kalau kita mengharapkan saya lepas besok-besok pasti turun lagi jadi 5. Nah, pertanyaannya yakin harganya dari 10 turun ke 5, yakin? Iya, kalau benar-benar turun. Kalau kemudian dia terbang dari 10 ke 20, 30, 50 dan tidak pernah lagi menyentuh level $10, apalagi $5. Nah, itu tentunya menjadi satu kerugian atau penyesalan tersendiri, ya. Apalagi ketika dia berpikir dia mau serap di harga $5 atau di bawah itu dan mengharapkan Pak nilainya jatuh. Tapi ternyata melejit sampai di atas $100 dan tidak turun lagi. Ya, apakah ini mungkin? Teman-teman, kita bicara market dinamis. Ya, dan market ini selain dipengaruhi oleh kepercayaan, ketika kepercayaan terhadap aset itu sangat tinggi, ya, maka nilai dari aset tersebut itu juga akan terus naik karena kepercayaan itu berbanding lurus dengan nilai. Ketika kepercayaan terus naik, nilai juga pasti naik terus, ya. Nah, tetapi jangan lupa teman-teman, ya, Nagaya itu tidak hanya mengandalkan, ya, pertumbuhan nilainya itu dari kepercayaan saja, ya, tetapi juga dari itu tadi, ya, ada proyek-proyek nyata yang dijalankan yang akan memberikan benefit lebih kepada setiap pemegang, ya. Ketika Anda itu secara kasat mata ya menerima benefit, ya, Anda menerima benar-benar setiap 10 hari ini terima, ya, itu belum lagi Pak tiba-tiba nanti diumumkan proyek keempat Pak Dhani, ya toh, setelah beberapa lama di exchanger proyek keempat jalan, ya, karena mungkin sudah penjualan di atas 20 juta katakan 20 juta Nagaya mungkin saja bisa realisasikan proyek keempat. Itu kan semakin galau Pak Dhani, ya. Jadi selain kepercayaan yang terus bertumbuh terhadap Nagaya, tapi juga benefit yang akan terus bertambah, ya, yang akan ditambahkan. Nah ini lebih kepada kita bicara tentang strategi, ya, bagaimana Nagaya bukan hanya menjaga nilainya tidak ada di exchanger, tapi juga bukan hanya mempertahankan, tapi juga menambah nilai, ya, menaikkan nilai. Nah, seiring dengan kepercayaan itu terus ditingkatkan, benefit yang terus bertambah, ya, kemudian lagi utilitas yang bertambah. Menurut saya Pak, ya, saat kita masuk exchanger, mungkin Nagaya akan menjadi, kalau tidak berlebihan kita katakan satu-satunya aset kripto yang sangat siap menghadapi setiap dinamika yang harus dihadapi ketika ada di market. Semoga ya Pak. Oke,
Luar biasa ya, terima kasih Pak Yunias. Itu sebuah pencerahan yang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya simpel ya, mungkin tadi saya simpulkan ya. Nagaya itu sebenarnya apa sih? Nagaya itu adalah sebuah wadah. Betul. Kita harus memahami perbedaan antara nagaya dengan aset digital lain. Ya, aset digital lain itulah asetnya. Betul? Mereka menjual aset digital tersebut sebagai asetnya. Namun nagaya adalah sebuah wadah. Ya, wadah untuk menerima penambahan emas dan profit sharing dari proyek yang proyeknya terus bertambah seiring waktu. Ya, jadi jangan lihat nagaya ini sebagai asetnya, lihatlah nagaya ini sebagai wadah, seperti kotak. Itulah kenapa kalau kita sharing tentang nagaya, kalau Anda pernah ketemu kita secara offline, itu kita sering bawa kotak. Karena itulah nagaya. Ya, nagaya itu adalah sebuah wadah yang setiap bulan itu diisikan penambahan emas dan profit sharing dari sebuah sumber. Sumbernya itu adalah proyek dan proyeknya terus bertambah seiring waktu. Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang market, ya, market, pasar itu apa sih? Pasar itu adalah sebuah platform sebenarnya ya. Mereka itu adalah sebuah penengah yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Apakah berarti kalau misalkan kita ngomong secara garis besar, apakah berarti sekarang nagaya belum masuk market? Coba dipikirkan. Ya, kalau kita ngomong secara general, secara logik, sekarang pun nagaya sudah masuk market dong sebenarnya. Karena nagaya sudah dijual ke publik. Andalah marketnya. Betul nggak? Andalah pasarnya. Andalah, karena market itu isinya ya orang-orang juga seperti Anda. Masuk akal ya? Karena Anda pasarnya. Sekarang sebelum nagaya masuk market, Anda tahu konsep nagaya. Nagaya itu adalah wadah untuk menerima penambahan emas dan profit sharing dari proyek. Anda tahu itu. Dan Anda sudah menikmati benefitnya. Pertanyaan saya, Anda kepengen jual tidak? Kalau tidak, perlu-perlu banget. Coba. Kepengen jual tidak? Berat, betul? Kecuali mendesak sekali, Anda bilang, ya udah mendingan saya pegang. Itu baru dari satu proyek tuh. Ya, Anda adalah market, Bapak Ibu. Jadi bagi Anda sedang mendengarkan, Anda adalah market juga. Karena Anda adalah bagian dari publik dan Anda sudah punya nagaya. Jadi listing global itu apa sih? Kita bertemulah dengan para exchanger ini yang bilang, oke, saya akan bantu Anda memperkenalkan nagaya ini kepada pasar yang jauh lebih besar. Ya, dan mereka bisa jual dan beli dengan jauh lebih mudah di sana dan harga sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Oke, masuk akal ya? Jadi sekarang pun nagaya sudah masuk market sebenarnya. Kalau misalkan kita ngomong secara general, Anda adalah market. Dan sekarang Anda baru terima dari satu proyek saja, nggak kepengen jual nagayanya, betul nggak? Nanti ketika sudah masuk exchanger, ya, saya pakai tanda kutip, nagaya masuklah kepada exchanger tersebut, berarti lebih banyak orang-orang seperti Anda akan mengenal nagaya. Nagayanya nggak berubah, tetap sama, tetap wadah menerima profit sharing dan penambahan emas. Bedanya mungkin menerimanya dari lebih banyak proyek. Betul tidak? Masuk akal? Ya? Masuk akal tidak? Nah, jadinya kalau sekarang saja kita nggak usah ngomong market non market ya. Sekarang nagaya sudah di market, sudah diperjualbelikan di pasar. Walaupun belum masuk pasar kripto ya, tapi Anda adalah publik yang sudah membeli nagaya. Anda nggak kepengen jual nagaya Anda tuh. Bagaimana nanti ketika sudah akan lebih banyak orang yang mengenal nagaya dan proyeknya sudah lebih banyak lagi? Apa yang akan terjadi? Lebih banyak orang yang ingin punya nagaya dan lebih banyak orang yang tidak ingin menjual nagaya, betul? Setuju? Sekarang kita berbicara tentang nilai market. Pak, tapi nanti kalau di market ya, saya pakai quote and quote. Kalau nanti di exchanger, Pak, nilainya kan pasti nilai market.
Ya, orang akan menawar Nagaya itu dengan lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Ya, nggak usah jauh-jauh nanti. Sekarang saja, saya baru-baru ini dengar, ya, banyak orang yang mau menjual Nagaya, banyak orang yang nggak mau menjual Nagaya. Bahkan ketika sudah ditawar harga yang saya tahu dari mana? Ketika saya lakukan analogi kotak kepada mereka. Ya. Jadi Anda bayangkan, market itu hanya sebuah platform mempertemukan Nagaya kepada masyarakat yang jauh lebih jauh. Ya, simple ya. Tapi Nagayanya tetap sama, Nagaya Anda itu tetap sama di backup emas, ada proyeknya bertambah, proyek memberikan benefit kepada si Nagaya itu. Cuma sekarang bedanya akan lebih banyak orang di seluruh dunia yang akan mengenal Nagaya. Dan proyek sudah bertambah banyak. Kalau sekarang saja Anda sebagai holder Nagaya enggan untuk menjual, berat untuk menjual, dan yang kepengen beli banyak, bagaimana dengan nanti ketika lebih banyak orang mengetahui dan memahami tentang Nagaya? Apa yang akan terjadi? Make sense? Masuk akal? Jadi kita kembali ke analogi kotak. Nagaya itu adalah wadah. Kita lihat aset digital lain itu adalah kotak dan mereka kosong. Betul? Karena tidak ada backup, tidak menerima benefit dari yang lain. Jadi kalau kita tanya aset mereka itu apa sebenarnya? Kalau Nagaya kan gampang, bukti kepemilikan sejumlah emas dan bukti menerima benefit dari proyek. Kalau ada orang yang tanya Nagaya itu apa, ya itu jawabannya. Simple ya. Yang didirikan di atas teknologi blockchain agar lebih aman, tidak bisa diretas. Simple ya. Ya, waktu itu pernah ada bahkan contohnya ya. Kalau misalkan Anda mau punya rumah, buktinya adalah surat rumah. Kalau Anda punya mobil, buktinya BPKB. Betul ya? Kalau Anda mau punya untuk bukti sebagai bukti emas yang ada di the reserve, berapa banyak milik Anda dan berapa banyak dari benefit proyek bulan tersebut yang bisa Anda terima, ya buktinya adalah berapa banyak Nagaya yang Anda pegang. Itu saja. Bedanya bukti tersebut di blockchain kan. Itulah Nagaya. Ya, beda dengan aset lain. Kalau Anda tanya, sebenarnya mereka itu apa? Ada yang bisa jawab tidak? Tidak bisa dong. Jadi mereka itu adalah kotak yang tidak ada isinya, kotak kosong. Itulah bedanya dengan Nagaya, kotak yang ada isinya, yang tiap bulan ditambah isinya. Market, pasar global. Ya, sekarang saya kembali menggunakan analogi mereka, yaitu market itu adalah exchanger. Ya, katanya kalau belum di exchanger belum masuk market. Market itu hanya akan membesarkan, ya, market hanya akan membesarkan, memproyeksi nilai sesungguhnya dari aset tersebut. Kalau aset tersebut nilainya 0, ujung-ujungnya market itu akan menunjukkan nilainya akan kembali ke 0 selama dia market beneran, bukan market manipulasi. Ya, naik sementara itu biasa, tapi ujung-ujungnya nilai aset itu akan kembali ke nilai sejarah. Ya, karena kembali market berbicara, market akan mengetahui mana aset yang benar dan mana aset yang tidak benar. Itulah kenapa mayoritas aset digital di market mereka tidak bisa naik lagi tiarap, karena ujung-ujungnya market menyadari ini apa yang saya pegang. Betul? Betul tidak? Ya, jadi kita kembali. Kalau market memperbesar nilai yang sudah ada, kalau nilainya kosong mau dikali 100, ya tetap aja kosong. Betul? Kosong mau dikali 10.000, tetap jadinya kosong. Mau dimanipulasi seperti apapun, kosong. Kalau kita perbesar, ya kosong. Mau dia dipercantik seperti apapun, mau dikasih nama seperti apapun, mau dibuat white papernya kelihatannya sebagus apapun, website-nya seelok apapun, pakai influencer seperti apapun, kalau sampah ya sampah. Setuju? Ya, dan siapa yang akan menentukan dia sampah atau tidak? Pasar. Selama pasar itu tidak dimanipulasi. Ya, dan kalaupun dimanipulasi, berapa lama dimanipulasi?
Apakah mereka sanggup memanipulasi kurs? Kalau market hanya memperbesar nilai yang sudah ada, Nagaya sudah punya nilai. Sudah, karena ada backup emasnya. Sekali lagi, kalau orang tanya Nagaya itu apa? Nagaya itu ada isinya. Ya, Nagaya itu ada isinya, karena Nagaya itu adalah bukti kepemilikan sesuatu. Jadi bukan Nagaya asetnya, Nagaya itu bukti kepemilikan sesuatu. Jadi mereka adalah aset kotak yang ada isinya. Ya, seperti halnya kita ngomong BPKB. Ya, BPKB mobil. BPKB itu apa? Kertas kan? Sekarang sudah digital bahkan. Ya, let's say dia kertas. Anda jual itu kertas, bisa tidak? Kertasnya sendiri tidak punya nilai. Betul? Kertasnya sendiri besok mungkin kalau udah nggak dipakai lagi bisa dipakai buat jualan gorengan. Betul nggak? Kertasnya sendiri nggak punya nilai. Yang bernilai apa? Aset yang direpresentasikan dari kertas tersebut. BPKB tersebut merepresentasikan kendaraan bermotor. Surat rumah merepresentasikan properti. Nagaya merepresentasikan emas dan menerima benefit dari proyek. Ya, beda ya. Jadi kalau misalkan Nagaya masuk market, apa yang akan terjadi? Karena Nagaya sudah punya nilai dan market memperbesar nilai yang sudah ada, karena Nagaya sudah punya nilai, efek terbesarnya apa yang akan terjadi? Akan lebih besar. Masuk akal? Dan bedanya, ya, nilai dari Nagaya tidak stabil, tidak bertahan di situ saja. Dia bertambah karena backup emasnya akan terus bertambah. Nagaya cuma ada 50 juta, namun proyeknya terus bertambah. Jadi nilai basic dari Nagaya terus naik. Jadi analogi sampah adalah sampah, mau seperti apapun tidak berlaku bagi Nagaya. Karena Nagaya adalah bukti kepemilikan sesuatu. Dan sesuatunya itu bertambah terus. Jadi apa yang akan, kalau yang seperti itu saja masuk market meledak, walaupun ujung-ujungnya turun, bagaimana dengan Nagaya nanti? Silakan Anda tentukan sendiri. kita kasih kisi-kisi sedikit boleh dong, Pak? Ya, boleh sekali. Ya, justru sebenarnya inilah tugas kami di manajemen. Ya, kalau kita berbicara optimistik itu karena memang semuanya itu berdasarkan fundamental yang sedang dibangun, dikerjakan. Ya, tetapi juga optimistik kita tidak berarti kemudian menghilangkan semua faktor-faktor kemungkinan. Ya, salah satunya adalah resiko. Ya, itu sebabnya teman-teman, Anda harus benar-benar melakukan riset Anda sendiri ya sebelum Anda memutuskan. Ya, tugas kami hanya memberikan, memaparkan atau menginformasikan hal-hal yang sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya, tapi kemudian keputusan yang terbaik itu Anda harus buat. Masing-masing Anda mau seberapa sejahtera di masa depan, tentunya bukan ditentukan oleh orang lain, ya. Tapi semua itu harus atas keputusan yang Anda buat secara sadar, tapi keputusan karena perhitungan yang matang. Ya, dan kami di manajemen hanya mencoba membantu supaya Anda benar-benar paham aset seperti apa yang layak untuk Anda pertimbangkan untuk Anda beli, miliki, dan Anda simpan untuk masa depan. Oke, mantap. Terima kasih Pak Yunias ya. Oke, mungkin beberapa pertanyaan lagi nih Pak ya sebelum kita close sesi hari ini. Mohon maaf nih kita nggak bisa lama-lama hari ini ya. Oke, baik. Ini tentang kenaikan harga emas Pak. Sebenarnya kan kemarin kan kita juga baru menyimpan, ada penyimpanan emas di tanggal 20 kemarin ya. Tidak. Sebenarnya apa dampak kenaikan harga emas terhadap Nagaya? Oke, kalau kita bicara dampak kenaikan emas hari ini ya, hari ini atau saat ini ya, saat ketika kita masih punya PR nih ya untuk menyelesaikan USD pending ya, untuk kita selesaikan deposit emas kita, tentunya semakin mahal harga emas hari ini ya. Seperti beberapa minggu terakhir memang ada kenaikan yang cukup signifikan. Tentunya gramasi dari penyimpanan emas kita juga akan lebih kecil
dibandingkan ketika harga itu sedang berada di harga yang kita bisa katakan harga yang wajar, ya. Jadi kemarin ini bisa dikatakan penyimpanan kita di bulan Januari kita harus membayar lebih mahal ya dari harga jika itu dibandingkan yang terakhir bulan Oktober ya Pak ya. Bulan Oktober itu masih relatif lebih yang saya katakan tadi wajar nilai ya. Sementara ini kenaikan juga dipicu oleh pelemahan US dollar. Ya, jadi emas ini unik ya Pak Dani ya, ketika US dollarnya turun justru dia naik. Tapi sebaliknya ketika US dollar sedang menguat, biasanya dibarengi dengan penurunan atau pelemahan nilai emas itu sendiri. Nah, jadi kalau kita bicara dampak hari ini, kenaikan tentunya akan berdampak kepada jumlah gramasi penyimpanan. Nah, itu sebabnya percayakanlah teman-teman ya, Bapak Ibu, kepada manajemen untuk mengatur. Ya, ini termasuk bisa dikatakan sebagai tanggung jawab Nagraya. Ya, kami mengadministrasi dan juga sekaligus kami mencoba untuk melakukan yang terbaik. Ya, karena emas ini kan milik Anda semua sebagai Nagraya holder ya. Jadi tentunya kita ingin juga sebisa mungkin membeli secara maksimal ketika di harga wajar. Ya. Nah, tapi di kemudian hari teman-teman, di kemudian hari ya, Anda bisa bayangkan. Ya, katakan hari ini ketika Anda beli Nagaya, ya Anda beli Nagaya, harga per 1 gram emasnya kita bulatkan saja di 1 juta. Oke, dan setiap Anda membeli itu kan 50% dari pembelian Anda itu sudah dalam bentuk emas ya, backup emas. Oke, jadi nilainya katakan saja ya, kita ambil pembulatan tadi per gramasinya 1 juta tadi ya. Nah, di kemudian hari katakanlah kita bicara 5 tahun ke depan ya, harga emas itu sudah 2 kali lipat, 2 juta per gram ya. Tanpa Anda sadari sebenarnya backup emas Anda itu sudah 100%, bukan lagi 50%. Ya, itu dari efek kenaikan ya, dari 1 juta ke 2 juta, artinya 2 kali lipat. Maka hari ini ketika Anda beli ya, 5 tahun ke depan ketika harga emas 2 kali, backup emas Anda itu sudah menjadi 100%. Ini belum lagi termasuk ya kenaikan gramasi emas yang disebabkan oleh profit sharing ya, dari keuntungan proyek. Itu kan ada 33% dari keuntungan bersih setiap proyek itu kan dialokasikan untuk nambahin emas, gramasi emas. Ya, jadi ketika harga sudah 2 kali lipat, ya itu artinya Anda bisa bersuka cita di hari itu karena nilai investasi Anda di awal itu sudah sepenuhnya terbackup oleh harga emas itu sendiri. Tapi yang Anda jangan lupakan adalah sementara gramasi yang membackup emas Anda itu sudah jauh lebih besar dari 100% nilai investasi Anda di awal. Ya, jadi keuntungan Anda sebagai Nagaya holder itu akan semakin berlipat-lipat. Nah, sekarang kita bicara dampaknya apa untuk trust, kepercayaan terhadap Nagaya. Yang pasti ya, setiap kali ada peningkatan gramasi emas dan peningkatan nilai atau harga emas, maka itu juga akan dibarengi dengan peningkatan kepercayaan market, optimisme market terhadap nilai atau aset Nagaya itu sendiri. Dan ini dampaknya sangat baik. Dampak sangat baik terhadap kenaikan nilai. Ekspektasi market terhadap harga Nagaya sendiri itu akan semakin meningkat. Ingat ya, karena ini adalah aset digital, maka kenaikan harga itu akan sangat ditentukan dari ekspektasi market. Berapa sih market ini berani membayar harga atau aset tersebut? Ya, dengan harga berapa? Ya, Anda bisa terbayangkan ketika emasnya, gramasinya naik, harga atau nilai dari emas itu juga naik, ya, maka Anda bisa yakin ya bahwa market akan berani tawar aset Anda. Itu sangat tinggi. Mungkin begitu, Mbak Dana.
Ya, sangat mencerahkan ya Pak ya. Terima kasih. Jadi clear ya bagi Anda yang bertanya. Untuk tahap sekarang, di tahap ICO, di mana kita masih punya PR, memang kalau harga emas naik, ya berarti emas yang kita bisa beli jauh lebih sedikit. Pasti ya. Tapi nanti ketika sudah kita belikan semua, Nagaya sudah masuk market ya, tentunya nggak mungkin ya Pak ya kita bisa semuanya kita selesaikan, karena semua kita selesaikan, bulan depan dari proyek ada lagi yang baru, bulan depan dari proyek ada lagi yang baru, itu pasti ya. Namun itulah kenapa kalau Anda perhatikan, di Nagaya, bukannya kita berharap hanya pada kenaikan nilai, dan ini juga sudah dipikirkan oleh Pak Yohanes. Karena beliau pikir seperti ini, kalau emas tidak bertambah, berarti emas segitu-segitu saja, hanya sebagai backup. Yaitu kalau nilai emas naik, ya jadi kalau ada yang bilang, saya nggak srek sama Nagaya, gara-gara Nagaya ini pasti tergantung sama nilai emas. Oh, salah besar. Berarti mereka tidak paham konsep Nagaya. Ya, justru gara-gara kita kita mau tetap menjadikan emas ini backup. Kenapa? Gara-gara emas ini yang pertama diakui seluruh dunia. Yang kedua, emas ini punya nilai yang jauh lebih stabil dengan kecenderungan naik dan digunakan oleh banyak dulunya mata uang ya, terus juga kemudian institusi, bahkan negara. Ya, gold is a symbol of power sebenarnya. Ya, negara yang punya paling banyak emas adalah negara yang berkuasa. Itu Anda mesti bertanya pada diri Anda sendiri, kenapa? Kenapa negara-negara memilih emas? Ya, karena mereka tahu emas itu adalah pelindung nilai sejati. Ya, emas itu adalah pelindung nilai sejati. Negara dengan emas terbanyak adalah negara yang mata uangnya pasti lebih kuat. Tidak pasti ya, tapi kecenderungannya bisa seperti itu. Anda perhatikan, negara yang emasnya banyak, biasanya mata uangnya jauh lebih kuat dibandingkan negara lain. Itu kenapa? Coba Anda pikirkan. Ya, jadi emas dan yang paling luar biasa adalah sekali emas diakui seluruh dunia, Anda ke pelosok negara manapun, Anda kalau nggak punya mata uang mereka, tapi kalau Anda punya emas, Anda masih bisa tukarkan. Dan emas bisa dipecah menjadi bagian yang kecil-kecil. Ya, dan emas itu punya akreditasi dunia. Ya, LBMA di satu negara ya berarti LBMA juga di negara lain. Ya, jadi itulah alasannya kenapa emas dipilih sebagai backup. Tapi juga Pak Yohanes menyadari kita tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada nilai emas saja. Ya itu dia, kalau harga emas naik, Nagaya naik tadinya ya. Kalau hanya backupnya 50% saja, tapi kalau nilai emas turun, bisa-bisa kepercayaan terhadap Nagaya turun. Terus gimana dong? Ya sudah, yang kita tambahkan jumlah emasnya. Ayo. Kalau jumlahnya yang bertambah, karena seperti ini, oke? Kalau nilai emas turun, jumlahnya kan tetap bertambah setiap bulan. Kenapa? Gara-gara bertambah atau tidak bertambahnya jumlah emas Nagaya tidak tergantung pada harga emas, karena Nagaya bukan jual beli emas, tapi tergantung pada proyek. Ini jadi ada entitas, ada yang lain nih, ya. Istilahnya ada mesin pencetak emasnya, mesin pencetak dolarnya nih di luar. Namanya adalah proyek. Proyek ini ya gak ada hubungannya sama nilai emas. Mau nilai emas naik, mau nilai emas turun, selama proyek untung, ya ada alokasi digunakan untuk menambahkan emas. Betul kan? Ya, jadi di sini ada Nagaya, ada di backup emas sebagai backup, di sini ada proyek. Proyek ini menambahkan emas, mau nilai emas naik, mau nilai emas turun, dia nambah aja. Selama proyek menguntungkan ya. Itulah kenapa proyek adalah jantung utama dari Nagaya. Ya, jadi kalau mereka yang cerdas dan paham konsep Nagaya, mereka tidak lihat emasnya, mereka lihat proyek. Mau Nagaya naik, mau Nagaya nilai marketnya turun, mau nilai emas naik, nilai emas turun, proyek tetap jalan. Pak Yohanes Chandra sendiri yang memperhatikan dan memonitor proyek. Bahkan lebih kerennya lagi, proyeknya ini ke depannya akan bertambah. Berarti pencetak emasnya nambah banyak. Dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 3, dari 3 jadi 4, dari 4 jadi 5. Walaupun ya ini bukan sulap, bukan sihir ya, bukan tiba-tiba tiba-tiba jadi 4 proyek yang mustahil. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Tapi Anda perhatikan ya, Nagaya emas proyek. Proyeknya bertambah banyak. Dan mau nilai emas naik, nilai emas turun, harga Nagaya naik, harga Nagaya turun, investor sejati melihatnya ke sini.
oh proyeknya tetap jalan, bahkan bertambah. Kalau bahasanya Pak Yunus, bertumbuh dan bertambah. Proyek yang sudah ada menjadi lebih baik, proyek yang belum ada jadi ada. Ya, itulah mesin penghasil. Ya, mesin penghasil emas dan US dollar milik negara itu adalah proyek. Jadi sebenarnya nilai emas naik, nilai emas turun, ada hubungannya nggak dengan negara? Ada hubungannya nggak nantinya? Tidak ada. Karena bertambah emasnya, bukannya kita mengikuti nilai emas. Paham ya? Masuk akal ya? Nanti jadi ketika sudah di exchange, ya, sekali lagi, ketika sudah di exchange, manajemen akan fokus memastikan proyek performa dengan baik, bertumbuh dan bertambah. Proyek yang sudah ada, gimana caranya agar lebih maksimal. Yang belum ada jadi ada. Gitu, terus. Kalau itu kita fokuskan, Anda setuju nggak? Kita fokus aja pokoknya proyek kita maksimalkan, holder kita cerdaskan dengan edukasi. Itu aja kita lakukan. Nambah emas, profit sharing, nambah emas, profit sharing, proyek kita tumbuhkan dan tambahkan. Edukasi pada holder terus jalan. Ya, menurut Anda harga Nagaya turun bakal naik lagi nggak? Otomatis, logika. Ya, kenapa mayoritas aset digital mati? Gara-gara mereka tidak ada proyek yang terus berjalan. Ya, tidak ada proyek yang terus berjalan. Hebatnya lagi, mereka bisa bilang utilitas itu adalah proyek. Saya masih nggak ngerti. Ya, utilitas adalah proyek, itu hal paling nggak masuk akal yang pernah saya. Bukan paling, salah satu hal yang masuk akal. Ya, utilitas adalah proyek itu maksudnya gimana sih? Anda pakai koinnya untuk bisa jadikan alat tukar di proyek tersebut, tapi nggak ada untungnya buat Anda. Mereka yang jalankan proyek, mereka terima uang loh. Kalau profit, mereka terima uang fiat loh. Anda dikasih uang digital, tuh tradingin. Ya, tuh tradingin. Tapi mereka yang jalankan proyek, mereka dapatnya uang beneran loh. Anda dikasih uang-uangan. Ya, beda dengan Nagaya. Yang namanya utilitas, yang namanya proyek itu beda. Karena proyek jalan, proyek bertumbuh dan bertambah, berbagi benefit kepada holder, di backup emas agar gak terjadi apa-apa, holder dicerdaskan. Nagayanya punya nilai. Itulah kenapa perusahaan-perusahaan mau menerima Nagaya sebagai utilitas. Karena Nagayanya punya nilai. Bukannya kita paksa. Ya. Jadi, kedepannya, ya, kalau manajemen bahkan ketika kita sudah listing, manajemen fokus. Ya, manajemen fokus. Kita akan tambahkan proyek dan kita akan pastikan proyek yang sudah berjalan maksimal. Kita nggak janji ya bahwa semua proyek pasti akan jalan dan menguntungkan. Yang namanya bisnis, ada resiko, ada untung. Ya, tapi setiap proyek yang dijalankan itu adalah proyek yang memang pastinya ya kita akan mulai dengan sesuatu yang sudah dikuasai oleh manajemen. Ya, itulah kenapa itu dijalankan. Kita akan pakai tenaga profesional. Ya, dan kita akan diversifikasi. Ya, jadi kalau manajemen fokus bertumbuh dan bertambah proyek, holder kita edukasi, emas bertambah, profit sharing masuk, holder cerdas, kira-kira nilainya bagaimana? Apakah tetap akan bergantung pada nilai emas? Ya, tidak. Malah mungkin mudah-mudahan Pak, ya, mudah-mudahan ya Pak ya, nilai emas yang bergantung kepada Nagaya nantinya. Amin. Kan kita boleh berharap dong. Itu statement harapan ya. Tolong jangan dianggap sebagai fakta. Itulah kenapa saya bilang amin. Oke, baik. Ya, semoga menjawab. Pak, mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini. Mohon maaf ya bagi yang sudah bertanya tapi belum bisa kita jawab karena keterbatasan waktu. Ya, jadi kita hanya bisa jawab satu lagi pertanyaan hari ini. Ya. Pak, Nagaya diprediksi minimal $100 setelah listing. Ya, ini saya koreksi ya. Beberapa tahun setelah listing. Jadi kita juga harus punya ekspektasi yang real ya. Tapi saya yakin ini prediksi pesimis katanya. Sebenarnya berapa sih prediksi optimisnya dari manajemen?
Aduh, ini pertanyaan agak sulit ini untuk dijawab ya. Jadi gini ya teman-teman, manajemen bukan berarti tidak punya perhitungan, ya. Jadi ekspektasi dari manajemen itu juga berdasarkan kalkulasi, ya, berdasarkan data, hitung-hitungan, ya. Dan Anda perlu ingat ya, kita punya seorang profesor loh. Ya, jadi Mr. Jung di Korea itu seorang profesor, ya. Beliau tentunya juga bukan seorang yang tidak bisa menghitung, ya, kira-kira peluang untuk Nagaya di masa depan itu seperti apa. Tapi tentunya teman-teman, yang bisa saya jawab adalah kita tidak mau menimbulkan sebuah spekulasi lah, ya, karena gimana pun juga namanya prediksi itu bisa menjadi sebuah spekulasi, ya. Betul ya Pak Dhani, apalagi kita lihat nih holder Nagaya itu militansinya itu luar biasa gitu kan. Jadi kalau kita bilang dalam waktu 5 tahun ya $100, mereka bilang ya begitu masuk market sudah $100. Nah itu bentuk militansi sebenarnya Pak, sebuah keyakinan, apalagi setelah edukasi yang tentunya semakin membuat teman-teman ini paham fundamental dari Nagaya. Ya, jadi teman-teman bukan berarti kalau kita optimis ya, lalu kemudian kita juga mengabaikan sekali lagi ya, mengabaikan faktor-faktor yang lain, termasuk faktor resikonya. Ya, karena Pak Dhani juga tadi sudah singgung tentang kita optimis dengan proyek-proyek yang kita jalankan. Tapi bukan berarti sebuah janji bahwa yang namanya proyek yang dijalankan oleh manajemen itu selalu pasti akan berhasil dan untung. Ya, ingat, karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi ya keberhasilan atau suksesnya sebuah proyek bisnis. Ya, banyak. Nah, tapi kan tentunya ya, Pak Dhani dan teman-teman, ketika kita nggak usah bicara kita ya sebagai bagian dari Nagaya, manajemen Nagaya gitu loh, yang harus optimis dengan bisnis, dengan proyek-proyek yang kita sedang kerjakan, ya. Kita ambil secara umum lah, yang namanya pengusaha, ketika mereka memulai sebuah usaha, tentunya mereka sudah riset, mereka sudah kalkulasi dengan modal sekian, tentu mereka juga kalkulasi kira-kira balik modalnya kapan gitu ya, BEP-nya ya, kemudian juga diharapkan keuntungannya seperti apa, itu pasti ada kalkulasi. Dan mengapa mereka mengambil keputusan, oke, saya akan jalankan bisnis ini, ya karena mereka optimis. Tapi bukan berarti bahwa optimisme mereka ya yang di atas kertas juga sudah untung itu selalu akan menjamin hasil yang sama. Ya, saya ambil contoh saja. Ya, pada zaman pandemi kemarin, ya kebetulan karena istri saya juga ada di salah satu agensi lah ya, properti begitu ya. Nah, di akhir 2019 Pak, atau di 2020 ya. Di 2020 itu zaman ketika masuk pandemi Covid. Nah, itu kebetulan ada investor Pak. Investor dia sewa sebuah ruko dengan nilai yang cukup tinggi waktu itu, ya. Dan dengan begitu optimis, percaya diri, dia buka usaha dia. Nah, tapi persoalannya adalah dia buka di saat yang tidak tepat. Ya, itu bisnis menurut saya menjanjikan, Pak. Ya, jenis bisnis itu. Ya, saya tahu itu menjanjikan. Tapi karena semua orang di masa pandemi, semua juga sudah harus kerja di rumah, belum lagi kemudian perusahaan-perusahaan banyak yang menahan belanja mereka, ya, itu berdampak, Pak. Sangat berdampak. Jadi dari yang tadi kalkulasinya ini pasti untung, pasti bukan hanya bisa survive tapi bisa untung, tapi gara-gara COVID akhirnya dia harus menyerah Pak, dan itu nggak pakai lama, dalam hitungan hanya sekitar kurang dari 6 bulan ya dia harus kibarkan bendera putih. Kenapa? Karena tidak ada hasil Pak, biaya operasional harus keluar terus, belum lagi itu nilai investasinya sama sekali belum balik modal, sementara dia harus keluarkan operasional. Nah, akhirnya dia harus menyatakan firing ya. Jadi teman-teman, ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi ya keberhasilan
atau kegagalan sebuah bisnis, dan itu kita nggak bisa memastikan. Tetapi bukan berarti kalau begitu ada risiko, ya sudah, kita nggak usah ambil risiko, kita nggak mau mulai proyek. Nah, tentu tidak seperti itu ya. Kita yang penting di sini adalah manajemen risiko ada atau tidak. Nah, di Nagaya kita patut bersyukur, kita patut berbangga, karena di Nagaya itu Pak Yohanes Chandra sudah menghitung semua manajemen resikonya. Ya, itu sebabnya kenapa ada proyek kedua nanti akan dijalankan, proyek ketiga dijalankan. Bahkan rencananya setiap tahun minimal ada penambahan 1 proyek baru. Ya, 10 tahun ke depan kita punya harapan ada 10 proyek. Kenapa? Dengan adanya 10 proyek, 20 proyek, jika ada 1 gagal, ya kita nggak harus kemudian menderita kekalahan, ya menderita kerugian dan selesai. Tidak, ya kita masih terus bisa melangkah maju, ya walaupun ada 1 proyek yang gagal, tapi masih ada 9, masih ada belasan proyek lain yang akan terus jalan dan memberikan keuntungan kepada Anda semua. Nah, tentu faktor inilah yang membuat kita yakin bahwa harga Nagaya bukan saja relatif stabil, tetapi juga dengan kecenderungan naik. Menurut saya ini yang harus terus di-highlight, ya digarisbawahi oleh teman-teman holder, ya bahwa Nagaya ini dirancang bukan harga seperti aset kripto lain yang begitu masuk exchanger langsung terbang seperti roket, ya tegak lurus begitu. Nggak seperti itu, ya. Nagaya itu didesain untuk relatif stabil dengan kecenderungan naik. Ya, jadi ada kenaikan tetapi bukan seperti roket ke atas, ya. Naik dengan stabil. Dan Anda bisa harapkan itu dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya. Jadi kalau ada pertanyaan Pak Dhani, apakah mungkin Nagaya bisa di atas 1.000 US dollar suatu saat nanti? Aduh, jangankan 1.000, ya. Mengejar, menyamai potensi Bitcoin saja sangat mungkin. Nah, tapi tolong beri, ya Nagaya, beri kami waktu yang sama supaya fair. Ya, ingat, Bitcoin ketika sudah mulai ditransaksikan di market kripto, itu menemukan potensinya itu di atas 10 tahun. Ya, all time high dia itu di atas 10 tahun setelah dia diperdagangkan di market. Ya, jadi kalau kita sudah masuk market, kita diperdagangkan di market, minimal berilah waktu kami sama, ya, minimal 10 tahun untuk mengejar rekor yang pernah dimiliki oleh Bitcoin. Semoga tidak terlalu optimistik, Pak Dhani. Bagaimana? Terlalu optimistik kah? Oke, baik ya. Terima kasih Pak Yunias. Jadi sebenarnya simpelnya ya, setuju ya, kita nggak bisa memprediksi 100% market itu akan seperti apa, siapa kita ya. Bagi yang bilang saya bisa prediksi market itu pasti seperti itu, ya mereka kalau nggak manipulator market atau mereka berbohong, ya. Gak ada yang bisa memprediksi market 100%. Ya, namun satu hal yang bisa disampaikan adalah konsep Nagaya. Jadi seperti ini, kalau kita mau membaca kurang lebih masa depan itu akan seperti apa, kurang lebih ya, sekali lagi kita juga bukan Tuhan yang Maha Esa ya, kita bisa memprediksi masa depan, bukan. Tapi kalau kita mau coba membaca kurang lebih masa depan itu mau mengarah kemana, kita harus belajar dari masa lalu. Ya, karena masa lalu itu punya jawaban sebenarnya untuk masa depan itu akan seperti apa. Ada yang namanya pola, ya, pola. Nah, jadi kalau misalkan kita lakukan pola-pola, ya, contohnya seperti ini. Ada 9 perusahaan yang sudah gagal. Mereka melakukan hal yang sama persis semuanya nyontek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semuanya sama persis, semuanya gagal. Kalau yang ke-10 mencoba melakukan hal yang sama, mereka gagal juga nggak? Peluangnya besar mereka akan gagal. Mau market seperti apapun, mau tren seperti apapun, peluangnya besar mereka akan gagal. Belum tentu ya, sekali lagi, tidak 100%. Nah,
Jadi kalau misalkan kita mau berhasil, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus baca ke belakang, kita lihat perusahaan-perusahaan yang berhasil itu seperti apa. Betul? Aset-aset yang berhasil itu seperti apa? Kita ambil bagus-bagusnya, yang kurang baiknya kita kesampingkan, kita perbaiki, kita buatlah punya kita. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang, Nagaya, kenapa kok konsepnya beda sendiri dari aset digital lain? Ya gara-gara mayoritas aset digital gagal. Kalau yang lain gagal, ngapain kita ikutin jalannya? Ya, ada yang bilang, enggak Pak, developernya nggak gagal. Jadi buka kartu ya. Developernya nggak gagal, setuju. Masalahnya yang pegang asetnya kan gagal. Kita win-win lah. Ya, jangan cuma developer ya. Sudah saatnya holder pun merasakan kesejahteraan. Janganlah kita bikin aset kita sendiri yang menang, yang lain menderita, yang lain menangis. Ya, nggak enak tidurnya Bapak Ibu. Ya, lebih baik kita bikin sesuatu gimana caranya kita buat orang lain juga bahagia, kita pun bahagia. Itu namanya win-win. Ya, jadi kalau kita mau menciptakan sesuatu yang jangka panjang, ya kita harus membantu orang lain. Perusahaan-perusahaan terbaik di dunia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, Anda lihat semua perusahaan-perusahaan besar pasti ada manfaat yang diterima oleh masyarakat dari mereka. Gak mungkin perusahaan itu bisa jadi besar kalau mereka tidak memberikan manfaat apapun terhadap masyarakat. Mereka tidak menciptakan apapun yang membuat hidup masyarakat itu menjadi lebih baik, lebih mudah, menghemat waktu kah, menghemat uang kah. Ya, itu namanya win-win. Ya, jadi kalau kita mau menciptakan perusahaan seperti itu, nilai aset kita adalah refleksi dari perusahaan kita, betul? Kalau kita mau nilai aset kita baik, ya berarti proyek-proyek kita pun harus baik, perusahaan kita pun harus baik, manajemen kita pun harus baik. Ya, betul ya? Nah, jadi karena kita mau menciptakan sebuah revolusi, kita mau menciptakan aset yang jangka panjang, yang relatif stabil dan kecenderungan naik, ya kita nggak bisa jadikan patokan aset-aset digital lainnya. Kita harus jadikan patokan aset-aset yang relatif lebih stabil dengan kecenderungan naik sebelumnya, walaupun mereka itu bukan kripto. Kita belajarlah dari mereka. Kita belajar, kita ambil yang baik-baik, yang kurang baik kita kesampingkan, kita gabungkan, kita perbaiki sedikit, jadilah konsep Nagaya. Ya. Jadi kalau misalkan kita bisa mengikuti jejak mereka, kita bisa nggak sih mendapatkan hasil yang 11-12 seperti mereka? Bisa. Ya, sebenarnya kan Pak, kita kalau ngomong kasar ya Pak ya, ilmu bisnis itu sebenarnya dari dulu nggak berubah ya Pak ya. Itu aja kok. Mau marketnya seperti apapun, mau produknya seperti apapun, mau apapun yang dijual, yang namanya bisnis ya udah, ilmunya ya itu aja, karena ya itu aja sebenarnya. Ya, Anda harus jujur, harus transparan, punya integritas, memberi manfaat kepada orang lain. Ya, gimana caranya agar membuat hidup orang lain menjadi lebih baik. Segala hal-hal seperti itu basic kok. Ya, mau dari zaman purba sampai zaman digital, ilmu-ilmu bisnis itu tuh sama saja, nggak berubah-berubah. Ya, itulah yang kita ambil dari perusahaan-perusahaan berhasil. Ya, kita ambil konsep yang bagus-bagus, yang tidak bagus kita kesampingkan, jadilah Nagaya. Jadi kalau kita belajar dari yang baik-baik, bisa nggak sih kita bilang hasil kita pun 11-12 akan baik? Bisa ya? Nah, sekarang kita bicara tentang aset digital itu sendiri. Aset digital lain, Nagaya mempunyai apa yang dimiliki aset digital lain, yaitu adalah teknologi blockchain. Betul ya? Nah, tapi aset digital lain tidak mempunyai apa yang dimiliki Nagaya. Di backup emasnya bertambah, proyeknya bertambah dan bertumbuh, manajemennya ada, edukasinya lancar. Ya, jadi yang dimiliki mereka, Nagaya punya. Yang dimiliki Nagaya, hampir semua tidak punya. Mudah-mudahan ke depannya lebih banyak aset digital yang seperti Nagaya. Kita doakan ya, agar market kripto dunia itu menjadi lebih baik. Tapi sampai sekarang ya kita belum melihat. Saya belum melihat. Ya, jadi kalau misalkan yang mereka punya, kita punya, yang kita punya mereka nggak punya, bisa nggak sih kita suatu saat nilai kita melewati mereka? Ya why not?
Tapi sekali lagi, kita harus bersabar. Semua butuh waktu. Bitcoin saja butuh waktu 13 tahun. 12 ya Pak ya, untuk mencapai all time high terakhir ya, 12 tahun ya? 13 tahun. Bitcoin saja butuh waktu 13 tahun. Ya, Nagaya baru 1-2 tahun, Anda sudah harapkan bisa melewati Bitcoin. Berikan Nagaya waktu. Minimal sama seperti Bitcoin. Anda lihat hasilnya. Ya, karena bedanya pada saat 10-13 tahun itu berlalu, sudah berapa proyek yang dijalankan. Dan mungkin Nagaya sudah habis. Bagi Anda yang paham konsep burning, mungkin sudah berkurang malah. Ya, jadi kalau misalkan Anda tanya saya, sebenarnya prediksi dari manajemen itu yang optimis berapa sih? Saya nggak bisa nyebut angka. Walaupun kalau Anda tanya Profesor Jung, dia akan nyebut angka. Ya, tapi saya nggak akan nyebut angka, tapi saya setuju. Ya, aktuaria Singapura $100 itu sangat teknis. Semoga cukup menjawab ya. Semoga cukup membuat Anda tidak bisa tidur malam ini. Oke? Oke, baik. Ya, mungkin itu saja untuk sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Pak Yunias, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak sebelum kita close Pak? Ya, cuma mau mengingatkan aja teman-teman ya. Jadi sekali lagi, optimistik kita itu tidak boleh menghilangkan faktor-faktor atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya, jadi teman-teman tetap harus Anda semua harus memahamilah ya, memahami semua peluang-peluang yang Anda bisa raih bersama dengan Nagaya. Kalau kami dari manajemen selalu akan mencoba membangun dan melakukan segala sesuatu ya untuk mendukung agar yaitu tadi nilai Nagaya bukan saja relatif lebih stabil di kemudian hari, tapi dengan kecenderungan naik. Sisanya ya Anda harus punya keyakinan yang bertumpu pada pemahaman yang benar. Nah, jika keyakinan Anda bertumbuh pada pemahaman yang benar, maka keputusan Anda itu tidak akan salah. Ya, pilihan yang Anda akan buat itu akan menjadi pilihan yang paling bijak ya untuk menentukan masa depan dan kesejahteraan Anda di masa yang akan datang. Mungkin itu Pak Dani terakhir dari saya. Setuju semuanya? Boleh saya lihat jempolnya, masih pada semangat? Calon-calon miliarder dari Nagaya atau mungkin triliarder, amin. Saya doakan ya dimanapun Anda berada sejahtera selalu, sukses selalu, didoakan selalu, kesehatan selalu dijaga ya, keluarga diberikan kebahagiaan ya. Sebelum kita tutup sesi hari ini, silahkan dibuka kameranya, ayo kita foto bareng dulu. Oke, baik. Ya, dalam hitungan ketiga halaman pertama.